Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan adik-adik para peserta lomba KKN pada hari ini, kita panggilkan selanjutnya kepada Saudara Fadli untuk maju ke depan menyampaikan prestasi. Silakan Saudara Fadli. Fardi. Puji, foto saya. PPT ada. Iya, PPT buka ke PPT. Dah PPT ya. Fardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata penghormatan saya yang saya hormati para dewan juri yang telah berhadir dari tadi pagi sampai sekarang ini, dan juga kepada Ibu Koordinator Pusat Pengabdian Kuliah Kerja Nyata Universitas Teguh Umar, Ibu Tengku Ning Parisi SKM MKes, dan juga kepada panitia pelaksana KKN tematik UTU 2020, dan teristimewa kepada kawan-kawan peserta lomba hasil karya KKN tematik Universitas Teguh Umar 2020. Baik, di sini saya mengambil cabang di dalam perlombaan ini, yaitu lomba foto esai. Mungkin saya sedikit bercerita, saya bingung apa itu foto esai. Karena sejak saya mengikuti lomba, saya belum pernah ikut yang namanya lomba foto esai. Jadi karena juga dorongan pembimbing, disarankan kalau bisa ikut saja di dalam kegiatan yang diadakan oleh panitia KKN UTU 2020. Baik, di sini saya mengambil sebelumnya saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Fardi, saya dari jurusan Agroteknologi dari Fakultas Pertanian angkatan 2017. Asal saya dari Kabupaten Simelu. Baik, di sini saya ambil tema di dalam foto esai saya, yaitu tentang upaya pencegahan penyebaran COVID-19 melalui media edukasi poster, spanduk, dan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di desa itu. Next. Baik, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kenapa saya mengambil foto tersebut. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa di negara kita, bahkan di seluruh negara itu mengalami suatu musibah yang sangat besar secara global, yaitu yang dinamakan COVID-19 yang bisa menyebabkan manusia pada tingkat kematian. Selanjutnya, di negara kita sendiri, Indonesia, yang kita cintai sama-sama, masih bergelut atau masih melawan COVID-19 di tengah-tengah kehidupan masyarakat sampai saat ini. Sehingga kegiatan KKN pun untuk tahun ini dilaksanakan secara tematik di masing-masing daerah mahasiswa tersebut. Baik, di sini saya tempat KKN-nya di Desa Midem di Kecamatan Simelu Barat, Kabupaten Simelu. Selanjutnya. Baik, selanjutnya
berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, dengan mewajibkan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menaati protokol kesehatan. Akan tetapi, di sini di masyarakat kampung, saya ini berbicara di sini di keadaan di masyarakat kampung, mereka belum sepenuhnya mematuhi protokol atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, di sini saya ambil analisis bahwa kenapa mereka belum menaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah kabupaten. Yang pertama itu masyarakat itu kurang informasi terkait dengan COVID-19. Nah, seterusnya kurangnya pemahaman tentang bahaya COVID-19, sehingga terjadilah tadi yang namanya sikap tidak mematuhi kebijakan dari pemerintah. Next. Baik, di sini upaya seperti yang saya ambil judul tadi tentang edukasi poster atau melalui media. Jadi saya singkat sedikit, media berasal dari bahasa Latin atau medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Sedangkan di dalam bahasa Arab artinya media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sehingga sumber informasi mempengaruhi pengetahuan seseorang. Jika sering mendapat informasi tentang suatu pembelajaran, maka akan menambah wawasan dan pengetahuan seseorang, begitu juga sebaliknya. Nah, jadi manfaat dari media seperti poster dan spanduk itu sebagai penggerak perhatian, sebagai petunjuk, dan juga sebagai peringatan dan sebagainya. Begitu juga dengan spanduk. Next. Sedangkan sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Itu saya kutip dari Wikipedia. Nah, jadi saya ambil di sini dua aspek dalam program saya, itu tentang edukasi, poster dan spanduk, dan juga sosialisasi. Tetapi banyak juga program lain yang kami laksanakan. Saya hanya mengambil beberapa program saja di sini. Baik, next. Baik, disinilah gambar pada hari ketiga KKN tematik bahwa kami melaksanakan itu dengan menempelkan poster edukasi tentang COVID-19, baik itu dari apa itu COVID, apa itu bahaya COVID, bagaimana gejalanya, bagaimana ciri-ciri orang yang terinfeksi COVID-19, dan bagaimana cara pencegahan COVID-19. Kenapa hal ini kami lakukan? Kami melihat permasalahan di desa tersebut itu masih banyak anak-anak dan juga remaja dan masyarakat. Mereka itu masih awam dengan apa itu COVID-19. Sehingga kami berpikir langkah yang pertama kami, alternatif yang bisa kami lakukan, yaitu dengan memberikan media informasi kepada masyarakat agar mereka itu paham apa itu COVID-19 dan bahaya COVID-19, sehingga mereka lebih mematuhi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Itu kami tempelkan di warung di Desa Bitim dan juga di rumah-rumah warga yang ada di Desa Bitum, dan juga di kedai-kedai. Tetapi di sini saya hanya ambil beberapa foto karena di situ hanya disuruh 5 foto, jadi saya hanya ambil beberapa. Next. Baik, di sini kami juga pas itu setelah dari rumah warga dan juga melihat para pemuda berkeliaran di tengah jalan, sehingga kami menghentikan mereka dan menjelaskan kepada para pemuda tersebut agar membantu kami dalam mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di desa tersebut.
Selanjutnya. Nah, di sini kegiatan ini berlangsung di depan kepala sekolah, di depan rumah kepala sekolah SMP Negeri 5 Simul Barat. Kami berhenti di situ. Di situ banyak anak-anak sehingga kami di situ mampir dan mengajak duduk dengan anak-anak tersebut menjelaskan tentang COVID-19 sehingga mereka itu lebih waspada sedikit terhadap COVID-19. Selanjutnya. Nah, ini merupakan kegiatan kami KKN ke hari 8. Nah, di sini kami membuat spanduk itu di persimpangan jalan yang sebelah sini. Itu kenapa kami tempelkan di situ? Karena sangat banyak itu masyarakat melewati jalan tersebut sehingga mereka bisa membaca dan menelaah apa itu COVID-19, bagaimana penyebarannya, sehingga mereka lebih waspada dan memberikan informasi kepada mereka sehingga mereka dapat melaksanakan protokol kesehatan. Dan juga setelah itu kami tempelkan di depan pelabuhan Sibigo dan Malasin dan Mitem. Nah, di situ kami tempelkan karena di situ juga tempat perkumpulan masyarakat. Sehingga kami lakukan penempelan tersebut. Kami cari tempat yang strategis sehingga bisa tersalurkan informasi kepada masyarakat tersebut. Selanjutnya, mungkin ini foto yang terakhir. Nah, ini kami lakukan di dusun Sadar Maju, salah satu juga dusun di Desa Midem. Kami audiensi dengan kepala dusunnya untuk mengumpulkan anak-anak di situ. Kami juga melihat anak-anak tersebut itu sebelum kami melakukan sosialisasi tersebut, kami juga diskusi dengan kepala dusun tersebut. Apa permasalahan yang terjadi pada anak-anak tersebut? Nah, mereka di sini anak-anaknya itu masih sangat kurang dengan pola hidup yang sehat, apalagi dengan COVID-19. Mereka belum mengerti sama sekali. Nah, jadi timbul inisiatif kami itu audiensi dengan kepala dusun tersebut agar mengumpulkan anak-anak tersebut agar kami bisa berbagi informasi kepada adik-adik yang ada di dusun tersebut. Nah, jadi inilah potret kami, itu tepatnya di Menasa. Kami menjelaskan kepada adik-adik tentang COVID-19 dan juga pola hidup sehat di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu kami pada saat keluar juga memberitahukan kepada ibu-ibunya, orang tuanya agar mereka itu menerapkan pola hidup sehat kepada anak-anaknya agar mereka terhindar dari segala penyakit, baik itu COVID-19 dan banyak lagi penyakit lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, upaya penyebaran COVID-19 untuk mencegah penyebaran COVID-19 saya rasa sangat perlu karena di masyarakat kampung itu masih sangat minim pengetahuannya tentang COVID-19. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berikan kesempatan. Saudara Fadli silakan di depan. Baik Bapak-bapak para dewan juri, ini posisi saudara Fadli, kategori perlombaannya yaitu foto essay, dan kebetulan foto essay hari ini ada satu. Jadi kita gabungkan dengan yang satu lagi belum maju, yaitu kategori perlombaannya tulisan ringan atas nama Bunga Wirda. Kepada saudari Bunga disilahkan. Apa nasi goreng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Ketua Pelaksana KKN Tematik Universitas Teguh Umar tahun 2020. Yang saya hormati para dewan juri.
Yang saya hormati para panitia pelaksana dan teman-teman peserta lomba KKN tematik tahun 2020 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Bunga Wirda. Saya adalah mahasiswa agribisnis angkatan 2017 dan saya merupakan pelaksana KKN tematik Universitas Teguh Umar tahun 2020 di Desa Panggul, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Meja. Ini dia. Ini. COVID-19 merupakan momok yang menakutkan bagi seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Dapat kita lihat pada sebelah kanan merupakan jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia per tanggal 10 Juni 2020, di mana merupakan beberapa hari sebelum kita melaksanakan KKN, dan pada sebelah kiri merupakan jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia per tanggal 30 September 2020. Terjadinya COVID-19 ini membuat pemerintah meniadakan sistem pembelajaran tatap muka, dan hal ini menyebabkan perubahan pada berbagai hal. Salah satunya adalah pada mekanisme pelaksanaan KKN di universitas-universitas di Indonesia, salah satunya di Universitas Teguh Umar. Pada saat ini KKN dilaksanakan secara daring atau disebut dengan KKN tematik, dan Universitas Teguh Umar mengambil tema pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Pada hari ini saya akan memaparkan sedikit pengalaman saya selama mengikuti KKN di Desa Panggul dengan judul KKN tematik di desa sendiri, abdiku di masa pandemi COVID-19. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya saya sudah mengirimkan PowerPoint yang baru, Bapak. Baru. Sensual. Hah? Sensual. Mana? Nah, baru. Nah. Bentar. Lagi. Stop share. Oke. Gimana? Kita kadang-kadang dulu mungkin aku nak WA oh, yang aku editing. Ya. Oh. Oke. Bisa aja langsung. Baik, saya lanjutkan. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Hal ini menyebabkan mahasiswa harus berkreativitas tanpa batas untuk bisa melaksanakan KKN tersebut. Nah, ini merupakan beberapa program KKN yang telah saya laksanakan di Desa Panggul. Pelaksanaan program ini saya didasari oleh adanya permasalahan yang saya dapat pada saat saya
melaksanakan KKN di Desa Panggung. Jadi pada minggu pertama saat pelaksanaan KKN, saya melakukan observasi pada kepala desa dan juga pada beberapa masyarakat di Desa Panggung. Dan saya dapati bahwa masyarakat di Desa Panggung belum mengetahui tentang COVID-19, baik cara pencegahannya, cara penularannya, maupun bahaya dari COVID-19 tersebut. Selain itu, masyarakat di Desa Panggung juga ada yang memiliki stereotip bahwa COVID-19 itu tidak ada dan mungkin mereka bisa tidak terkena COVID-19. Maka dari itu saya memutuskan untuk mengedukasi masyarakat melalui program-program saya. Yang pertama yaitu sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 serta perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya pembuatan dan distribusi masker, pembuatan dan distribusi hand sanitizer, pembuatan dan pemasangan spanduk sebagai media edukasi kepada masyarakat Desa Panggung, dan juga pembersihan dan penyemprotan desinfektan di masjid dan juga lain sebagainya. Selain itu, saya juga mendapatkan masalah di Desa Panggung bahwa adanya keluhan dari orang tua siswa bahwasanya mereka kesulitan dalam melaksanakan kegiatan belajar mandiri. Maka dari itu saya mengambil inisiatif untuk memberikan pembelajaran kecakapan kepada anak-anak di Desa Panggung, khususnya adalah kecakapan dalam berbahasa Inggris. Next slide, Bapak. Nah, pada paragraf 1, 2, dan 3, saya mencoba menggambarkan tentang pengalaman saya selama saya melaksanakan KKN tematik di Desa Panggung. Walaupun tidak sepenuhnya saya jabarkan, namun saya bermaksud agar pembaca dapat memiliki bayangan tentang pelaksanaan KKN saya selama 40 hari di Desa Panggung. Nah, ini merupakan bagian paling menarik di tulisan saya, menurut saya, di mana KKN tematik ini menumbuhkan kesadaran saya bahwa menjadi seorang relawan atau memberikan manfaat kepada orang lain, kita tidak perlu pergi jauh ke pulau terpencil. Kita bisa melihat sekeliling kita, yaitu daerah sendiri, untuk dikembangkan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki dari bangku perkuliahan. Sebagai mahasiswa, jadilah solusi di saat pandemi, dan jangan sibuk mencari solusi ke sana kemari. Karena sejatinya diri kita sendiri memiliki potensi sebagai solusi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bu Wirda yang telah memaparkan hasil KKN tematik yang sudah dilaksanakan selama ini. Baik Bapak-Bapak sekalian, para dewan juri dua di depan, ini dengan kategori perlombaan yang berbeda. Sekali lagi kami ulangi, Empati atas nama Foto Ekstrim, kemudian Bu Wirda di samping. Kepada Bapak-Bapak para dewan juri, kami berikan waktu untuk memberikan kritik, saran ataupun masukan kepada mereka berdua. Dan yang utama kami persilakan kepada Bapak Musakir. Jadi saya berikan jempol ya untuk Parti dan untuk Bunga. Misalnya sudah bagus mengarah. Ya. Sama Parti saya lihat bagus, cuma dipercaya. Apa yang dipercaya? Soalnya foto itu ada di tengah masyarakat. Ada dasar masyarakat. Itu menunjukkan bahwa setiap musibah yang dilakukan itu adalah disambut atau direspon oleh masyarakat. Ya. Nah itu kemudian foto bersih ya. Itu apa maknanya? Dia lebih memang belajarnya sudah mengarah lebih kepada argumentatif dan dia bersih. Jadi dia sudah bagus. Nah kemudian kepada Bunga juga bagus. Ya tulisan itu tadi sisinya tadi itu yang harus diperhalus lagi. Nah kemudian wawasan tulisan itu dikembangkan. Jadi apa namanya? Dia menulis tentang lingkungan. Jadi apa yang kita lihat? Katakanlah umpamanya kejorokan, di amburadul dan sebagainya itu ditulis dari tulisan itu. Nah kemudian juga sisi lain melihat sisi suasana yang memang bagus, bersih juga dipadukan. Itu disebut dengan tulisan itu ketika orang membaca itu semuanya lengkap. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang pertama ini memang saya lihat sudah bagus, sudah mulai
sistematis, ya. Namun nanti foto-fotonya ini ya, sedikit kali. Ini nampaknya yang foto di depan rumah kepala desa dan di dalam ini anak-anaknya sama, orang yang sama. Ya? Oh beda ya, kami kabur. Nggak jelas ya. Ya, oke. Kekurangannya itu tata tulisnya, ya. Kemudian bahasanya masih sulit untuk dipahami oleh orang lain. Tapi kalau ceritanya bagus tadi. Jadi memang hebat. Kalian memang hebat, ceritanya bagus. Tapi cara menulisnya, jadi harus banyak belajar menulis kan. Belajar lagi tentang bahasa Indonesia ini, itu sudah lengkap. Kaitan antara kalimat dengan kalimat dengan paragraf yang lain, ya kan? Nah ini saya terpotong-potong dia, potong-potong. Kemudian ini saya dari awal, ini yang pertama, ini baru saya dapat Bunga Wirda. Bunga Wirda ini dia sebelum melakukan sesuatu program, dia mengidentifikasi masalah dulu. Nah ini sudah ya. Jadi apa yang dibutuhkan? Ya, dibutuhkan anak-anak dalam menghadapi kendala dalam belajar online. Nah, jadi program bagaimana belajar online. Tapi kurangnya apa, Wirda? Kita tampilkan fotonya. Ya, fotonya nanam-nanam. Sebenarnya harus sinkron ya. Sinkron apa itu kan YouTube. Waktu mengajar anak-anak ini bagaimana responnya, tampilkan. Itu tidak bagus. Namun bahasa dibuka lagi ya. Pasal lagi, tapi sudah lumayan. Kita sudah ini ya. Tapi demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, saya tadi mendengar Anda menjelaskan kegiatan-kegiatan yang sudah Anda lakukan selama KKN. Saya kalau mendengar tadi juga memberikan apresiasi, ya, karena memang kalau Anda tuturkan bisa masuk dalam pikiran apa-apa yang sudah Anda ajarkan. Tapi begitu saya baca, ini kan yang kedua bukan tuturnya, tetapi tulisannya, kan gitu. Jadi dalam menulis, apa yang menjadi clue saya dalam menulis itu perlu dijelaskan. Anda menjelaskan tentang edukasi, ya kan? Adanya itu edukasi. Edukasi tentang permasalahan COVID-19, baik itu pencegahan, penanggulangan, ataupun juga tindakan yang terkait dengan pengobatan kalau bisa. Nah, ketika saya membaca ini, konten dari edukasi itu tidak ada temukan sebenarnya. Apa yang Anda edukasikan? Nah, yang substansinya apa? Yang diberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, nah ini tidak ada. Lebih menarik ini kalau dapat memiliki daya ungkit ya, diungkitkan terus ya, sehingga muncul ke permukaan masalah yang ada di lapangan dan juga termasuk apa yang kita sampaikan di lapangan. Nah, mengenai Wirda, ini sedikit informasinya. Saya menangkap Anda bisa mengidentifikasi potensi dari desa tetangga. Ya, ini ada. Anda bisa tahu tentang potensi desa Anda. Tapi apa potensi desa? Nggak ada tidak di sini. Ya, apa potensinya? Goreng kerupuk kan, bikin kue aceh kan, ya, buat pot bunga kan, atau kompos dan lain sebagainya. Apa potensi yang ada di desa itu? Tidak temukan. Tapi Anda sudah mengatakan Anda tahu potensi desa. Tidak ada dalam di sini yang berkata satu pun tentang potensi desa. Kedua, Anda bisa menjadi seorang relawan. Kan gitu? Dua hal itu yang saya katakan. Apa relawan Anda?
Apa yang Anda relakan? Anda sudah lakukan itu. Anda rela menjelaskan walaupun masyarakat tidak menerima tentang tentang pandemi, ya kan? Itu. Anda rela berkebijakan, itu kan kesalahan ya. Tapi tak juga apa yang peran relawan dalam Anda melakukan KKN teman-teman. Nah, sekali lagi, kalau itu bisa Anda jelaskan tentang mekanisme, lebih menarik. Kan? Lebih menarik, kita itu dengan KKN ini, dia bisa tahu dari satu, dia bisa memberitahu pesan ini, bisa kami itu namanya juga abdiku di tengah pandemi COVID. Ya kan? Apa yang Anda abdikan itu tidak terjelaskan di sini. Jadi kalau bisa dapat seperti yang saya gambarkan tadi, itu terungkap ya apa yang Anda abdikan di desa Anda. Oke, saya juga mengapresiasi bagi Anda sudah melakukan KKN walaupun dalam situasi yang sulit ya, dan juga sudah membuat tulisan seperti ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin untuk hari ini yang terakhir mengomentari. Biasanya itulah kalau namanya juri itu komentarnya tidak yang negatif, yang positifnya jarang gitu ya. Ikan kami dari makan kami ya, mulai dari bunga Citra Lestari Wirda, bunga Wirda ya. Ini lanjut ke Fardi, Fardinya Fardi Hasan, ini Fardi apa? Oke, nanti disambung ya. Baik, ini untuk semua, untuk semua. Aceh tidak ada lagi desa dan kelurahan. Ini yang penting. Yang ada kampung. Ini yang perlu kami lihat itu semua desa. Ya, tolong nanti dipelajari kanun pemerintah Aceh. Walaupun kita provinsi, memang orang Aceh ini asik membuat sensasi aja. Nggak mau disebut pemerintah provinsi Aceh, pemerintah Aceh. Tapi di situ kita memang sudah disahkan di desa bahwa di Aceh itu ada yang tidak ada kelurahan, tidak ada desa, yang ada kampung. Tolong nih, ya, jangan gara-gara kita ini nanti hilang lagi karena sudah ada. Itu satu. Sehingga nanti dari semua ini tadi saya baca desa, ya saya takutnya ini seperti mau hilangnya bahasa Aceh nanti tahun 2028 itu akan hilang. Ini seperti ini juga sama. Baik, sekarang saya maju ke masing-masing ya. Pertama Fardi, kalau saya lihat itu mencegah penyebaran. Ya, mungkin judulnya itu pencegahan penyebaran COVID. Sama dengan Bapak-bapak tadi. Saya belum melihat, maksudnya mohonlah dipertegas ya, dipertegas sebenarnya dari sesuai dengan judul. Nah, kemudian dalam satu kalimat itu tolong ya untuk kata penghubung, kata sambung dan itu cukup satu kali di situ digunakan dalam satu kalimat. Untuk Fardi ada satu kalimat entah dan tiga entah. Padahal itu hanya dengan koma-koma saja seharusnya. Yang terakhir baru dah. Itu caranya. Ini mohon maaf ini jadi kita bisa dari sini kami pun teringat rupanya menggunakan seperti ini. Berarti dan itu bunga dan bunga lain lagi dan masih dalam satu kalimat. Ya. Lalu saya tidak melihat bahwa di sifat ini masalah media edukasi. Ya Pak ya, itu media edukasinya gimana sebenarnya? Bisa dijelaskan? Ya, kira-kira kalau kamu yang pasang itu dikatakan edukasi bukan tidak?
mana lebih bagusnya kamu menyediakan spanduk, kita ajak mereka yang lain supaya mereka yang nempel. Kalau sudah itu mungkin kita terapkan, itu salah satu edukasi. Tapi kalau kita yang nempel, berarti ini kan belum termasuk edukasi di situ. Ya kalaupun ada ya mungkin nilainya rendah gitu kan. Tapi kalau memang kita mengajar ini ada ini, nanti kita lihat itu. Kita lihat siapa yang mau masak. Nah, di sini kan terbaca oleh kita. Oh anak ini berarti sosial. Yang kedua nanti kita tanya ini apa kira-kira. Jadi itu edukasi. Jadi itu adalah salah satu edukasi yang kita masukkan di sini kan. Tidak hanya dia membaca itu, mungkin dengan dia bekerja menempel, artinya di sosialnya tinggi, itu juga edukasi di situ. Itu salah satunya. Baik, sebenarnya begitu kamu sampaikan di situ, banyak sekali bagus sekali. Sangat itu banyak. Kalau saya begitu tadi, seandainya itu juga memaparkan dengan mengalir seperti air mengalir bukan ke atas, ya kan? Kalau ke atas nggak akan mengalir airnya itu. Jadi bagus sekali itu sebenarnya ya, sangat baik. Jadi tolong nanti kalau jika kamu ingin perbaiki juga bisa disimpan di KKN. Tapi yang bagus itu yang disimpan, yang diperbaiki tadi. Ya, oke baik. Kemudian alinea kamu itu ya, satu halaman itu hampir satu halaman kalau saya lihat alineanya ada. Sementara kan satu alinea itu ya, 2 atau 3 kalimat, tapi idenya satu. Ya, jangan idenya. Padahal di dalam itu CD itu banyak itu tadi. Kan itu bisa-bisa aja ya alineanya. Baik. Sekarang untuk Bunga Weda, nggak jadi Citra Lestari ya. Atau pula nanti tinggal calon satu ya. Kira ini. Judulnya itu kan, ini yang mana sebenarnya judulnya? Kalau menurut saya di sini, Abdiku di tengah pandemi COVID-19 itu judulnya atau semuanya? Semuanya. Itu KKN tematik di desa sendiri itu bukan apa ya? Kayaknya ya, kalau menurut saya itu judulnya itu adalah Abdiku di tengah pandemi COVID-19. Ya, itu baru judulnya di desa apa itu? Ya, nah, tapi jangan seperti ini KKN tematik di desa sendiri. Abdiku di tengah COVID, jadi seperti terpotong gitu. Nah, tapi kalau kamu sebutkan abdiku di tengah pandemi COVID-19 di desa atau di gantung apa mambuknya, ya. Oke, atau mungkin kalau misalnya kamu mau sebutkan gantung pulang tempat aku mengabdi. Lagi kalimat tapi maknanya sama gitu ya. Jadi tolong lihat nanti kembali juga yang menilai tulisan itu bagus bukan kita. Kamu itu kan sering ini kan saya sudah melakukan dengan sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya seadil ketiknya saya membaca di situ ya. Kalau orang membaca alahnya Pak Niman kalau dia jampu gitu ya. Kalau yang namanya jampu itu tahu jampu? Nggak, burung hantu tahu? Oh. Artinya dia menguji di sini, padahal orang belum lihat apa sebenarnya yang dipaparkan di situ. Contoh ya, contoh si apa tadi? Ini contoh ya. Bahwa KKN saya berlangsung dengan cukup baik, masalah. Itu adalah kalimat-kalimat yang mungkin orang membaca perbandingannya, mencari. Nah, itu maksudnya. Jadi maksudnya kita memaparkan lebih bagus kita merendah orang mengakui daripada kita mengatakan ini ternyata nggak ada apa-apa, gitu kan? Ini nanti tolong dilihat kalimatnya. Kemudian ada lagi kalimat di kamu itu potong-potong. Contoh untuk kalimat itu mungkin untuknya kalimat kamu itu sebenarnya kalimat harus disambung. Ya nanti dilihat ini kalimatnya itu kamu terpotong gitu. Jadi maksudnya ada kalimat yang terpotong, yang seharusnya itu jadi kamu bisa nyambung di satu.
Ya, jadi ini kalimatnya yang terpotong tadi. Maksudnya kalimat jangan dipotong-potong. Maksudnya itu kalau memang belum ada kira-kira apa isinya, ya disampaikan saja dulu. Ya, ini oke, baik. Kemudian nanti jika kamu mengatakan api pun di tengah pandemi, tolong nanti isinya itu perlu dipertegas ya. Karena kira-kira pengabdian kamu itu kamu tunjukkan dengan gambar. Nah, kamu jangan misalnya tadi siapa ya? Ini saya hubungkan dengan Fardi tadi. Penunjukan gambar seperti gambar di atas. Gambar di atas itu ada 4 gambar kemudian, ya kan? Ada 4. Ini ada berapa ini? Pokoknya lebih dari 1. Bukan seperti itu. Misalnya kan kamu di gambar itu buat gambar ini bla 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 A, kenapa kan ada gitu kan? A gambar ini, B gambar ini. Jadi nanti kamu buat aja seperti gambar misalnya 1A. Jadi orang langsung ke situ ya. Tapi kalau ini kan gimana ya? Maksudnya orang bingung gimana ya? Jadi kalau ini kemudian isi dari tadi sudah saya katakan, saya rasa itu mungkin masukan dari saya. Ini mohon maaf mungkin tidak senang di hati kalian itu, tapi kami harus menyampaikan judul akal barang bawaan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari juri dan kemudian kepada saudara Fardi dan saudari Bunga Wirda, dipersilakan untuk kepada kami. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan adik-adik sekalian yang saya banggakan, saya ambil kesimpulan sedikit dari pertemuan kita pada hari ini, di mana mungkin poin yang lebih lengkap sebagaimana tadi sudah disampaikan para juri kita, di mana poin yang dapat saya sampaikan dan untuk menjadi perhatian kita bersama agar kedepannya bisa menghasilkan tulisan, video dan lain sebagainya yang lebih kreatif, inovatif. Kira-kira poinnya seperti ini. Yang pertama, perlu diperbaiki struktur bahasa dalam setiap penulisan karya ilmiah. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan KKN yang perlu dipahami itu adalah apa yang menjadi potensi desa, sehingga kemudian tidak berkesan kita paksakan setiap program yang kita laksanakan, tapi justru apa yang memang dimiliki desa itu yang unggul daripada desa yang mereka butuhkan, itu justru yang kita jadikan sebagai program utama. Yang berikutnya lagi atau poin yang ketiga adalah dalam penulisan, di mana tadi para juri akan hampir semua mengkritik harus berkesinambungan antara setiap kalimat dari kalimat satu ke kalimat berikutnya sehingga tulisan itu terkesan atau terlihat bagus dan pembaca yang membaca daripada tulisan kita pasti kemudian mungkin kalau kata lebih tingginya terkesima, di mana mereka akan senang tulisan kita dan pasti kemudian mudah dibaca dan mudah diaplikasikan. Poin yang keempat adalah perlunya solusi yang perlu ditampilkan dalam setiap pemaparan, bukan justru apa yang menjadi masalah-masalah di lapangan, tetapi masalahnya itu menjadi utama. Dan poin paling penting adalah bagaimana solusi mengatasi dari setiap masalah yang dihadapi di lapangan. Yang terakhir adalah apresiasi daripada dewan juri untuk kita semua atau untuk adik-adik semua bahwa KKN yang telah dilaksanakan sebagaimana bukti yang sudah ditampilkan di depan tadi berupa video, kemudian tulisan ringan dan lain sebagainya. Secara lisan Anda sudah menyampaikan secara bagus, secara runut, secara baik dan benar. Hanya saja ada perbaikan sedikit yang perlu dipahami dan yang perlu dilakukan untuk kedepannya, yaitu bagaimana menuangkan sebuah gagasan itu dalam bentuk tulisan yang kira-kira sama dengan pemikiran kita. Kira-kira itu poin yang disampaikan oleh Dewan Juri, dan kepada Dewan Juri saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya telah memberikan saran masukan kepada adik-adik kita. Insya Allah saran dan masukan tersebut sifatnya membangun, tujuannya adalah untuk KKN yang lebih baik ke depannya. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada panitia, kepada Juri. Ini baru yang pertama yaitu berkaitan dengan masalah lomba hasil KKN tematik tahun 2020
yang sangat luar biasa. Semoga ke depan akan diikuti misalnya generasi terus siapapun itu untuk tetap melaksanakan kegiatan ini. Akhir kata dari saya tutup dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sampaikan juga sedikit dengan ditutupnya acara. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali untuk sesi yang berikutnya. Semoga bapak-bapak Dewan Juri masih ada tenaga, masih ada power untuk 1-2 hari ke depan. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk kegiatan besok kita laksanakan pukul 14 dan sistemnya kita laksanakan secara web dan daring. Ya, dan sebagiannya kalau begitu sudah dikenal Ibu Ketua, dilaksanakan juga di ruangan ini, berarti ada yang secara online dan ada secara langsung di online. Itu saja, terima kasih.